Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan bermacam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat sehat. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para santri yang saya hormati, pertama-tama pada pertemuan kali ini kita akan bicarakan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Sering kita mendengarkan kita itu berbuat baik kepada orang tua. Dan sering kita dengarkan ceramah-ceramah pentingnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa mereka bicarakan ini? Yaitu berdasarkan firman Allah surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Katanya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu mewajibkan agar supaya tidak menyembah kecuali kepada Dia Allah. Dan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat ini Allah menyandingkan antara perintah berbuat baik kepada orang tua dibandingkan untuk beribadah kepada Allah semata. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa perintah yang sangat besar, perintah yang sangat agung yang dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman, bahwa berbuat baik kepada orang tua ini besar sekali, di bawah sedikit beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita seorang muslim, orang yang beriman itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh beribadah kepada yang lain. Tidak boleh menyembah selain Allah. Ini perintah yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam. Ternyata Allah setelah merintah untuk beribadah kepada Allah, lalu Dia perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa posisi berbuat baik kepada orang tua di bawah sedikit kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Semua orang yang beriman, terutama santri dan semua pendengar ini diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kita berbuat baik kepada orang tua ini ada dua. Orang tua yang masih hidup dan orang tua yang sudah meninggal dunia. Orang tua yang masih hidup, kita diperintahkan oleh Allah ketika bicara dengan orang tua adalah kata-kata yang membuat orang tua itu merasa dihargai, membuat orang tua itu merasa dihormati. Itu yang harus kita pilih. Baik itu dari sisi nadanya, tidak boleh nyentak-nyentak, harus kata-katanya lembut, halus, membuat orang tua itu senang. Itu dari sisi nadanya. Atau dari isi katanya. Katanya itu, kata-kata yang dikeluarkan itu adalah kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, kata-kata yang cocok dengan keinginan dan kemauan daripada orang tua. Maka karena itu kita tidak boleh berkata kepada orang tua. Wala taqul lahum ma uffin wa qul lahum qawlan karim. Tidak boleh kita berkata kepada orang tua, tapi kita harus berkata-kata yang buat orang tua itu terhormat, buat orang tua itu merasa dimuliakan. Maka kalau sampai kepada orang tua apa? Tak ada yang tidak menyengol, kata-katanya terlembut, kata-katanya menyenangkan, kata-katanya baik, kata-katanya benar. Ya, paham itu? Itu kepada orang tua dalam bicara. Begitupun dalam bersikap kepada orang, kita kepada orang tua, sikap kita menunjukkan bahwa sikap kita ini cinta kepada orang tua. Kita tunjukkan sikap kita bahwa kita menyayangi orang tua. Sikap kita tunjukkan bahwa kita ini menghormati orang tua.
tunjukkan sikap kita ini bahwa kita itu mengagungkan orang. Dan kita tunjukkan sikap kita bahwa kita berterima kasih kepada orang tua, bahwa orang tua kita sudah berbuat baik kepada kita sejak dalam kandungan sampai sebesar ini. Tunjukkan sikap itu untuk orang tua itu kalau kita itu dalam bersikap begitu. Itu orang tua masih hidup, maka kita ini perlu, kita ini pada orang tua kita itu memberi sesuatu yang buat orang tua itu bahagia, bukan besar atau kecilnya, tapi menunjukkan perhatian kepada orang tua. Misalnya kalau yang sudah berpisah, misalnya sudah menikah, lalu datang pada orang tuanya, bawa makanan misalnya itu buah apel mungkin hanya 1 kilo, atau bawa misalnya 1 bulan 1 bungkus, atau kita buat misalnya bawa rujak 1 bungkus. Itu bukan masalah kecil atau besarnya, tapi menunjukkan perhatian kita pada orang tua. Misalnya orang tuanya itu udah kaya, dia itu punya uang mungkin miliaran, kita datang ke sana hanya bawa makanan misalnya 1 bungkus, bukan makanannya itu pada orang tuanya bisa beli, tapi menunjukkan kita perhatian dengan dia. Kita datangin, kunjungi misalnya, kalau ke tempatnya kumpulnya kita tempat dia tidak kumpul satu rumah, tapi bisa jadi contoh kumpul 1 rumah. Nah itu menunjukkan kita berbuat baik kepada orang tua. Jadi tadi itu perkataan sikap, maka menunjukkan perhatian kita, perhatian dalam bentuk kata-kata, perhatian dalam bentuk pemberian, perhatian dalam bentuk kita kunjungan. Kalau kedapatan kumpul dengan orang tua, bagaimana kita ini bisa menurut orang tua. Kadang-kadang orang tua itu rewel, ya kita jangan jengkel juga. Allah menyebabkan pada kita kadang-kadang kita kumpul dengan orang tua yang kadang-kadang utuh kedua orang tua atau salah satu, maka kita harus tetap menjaga sikap dan perkataan, jangan sampai orang tua itu tersinggung berkata aja tidak boleh. Itu kalau orang tua masih hidup. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini, bagaimana kalau orang tua sudah meninggal? Apa sudah berhenti berbuat baik kepada kedua orang tua? Tetap berlanjut. Walaupun orang tua sudah meninggal, tetap harus berlanjut. Apa diantaranya? Yang pertama, anak itu harus membayar hutang yang menjadi kewajiban kedua orang tua. Maka ketika orang tuanya itu meninggal dunia, maka anak itu harus cari tahu orang tuanya punya hutang pada siapa. Punya hutang uang, mungkin punya hutang janji dan sebagainya. Kita harus cari, dan kita harus membayar hutang itu. Kalau belum punya, kita harus menjadi penanggung jawab dari hutang itu. Karena kalau dia itu mempunyai hutang, jadi orang tuanya punya hutang tidak dibayar oleh anak-anaknya atau tidak ditanggung oleh anaknya, itu menjadi beban nanti di alam kubur ini. Di dalam hadis riwayat sahabat Abu Hurairah Rasulullah bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun ala dainihi hatta yuddu'a alaihi. Jiwa seorang yang beriman itu digantungkan kepada hutangnya sampai dibayarkan, sampai dibayar hutangnya. Jadi dia itu, kalau bahasa kita, kalau ada orang meninggal punya hutang, dia tidak tenang, rohnya tidak tenang. Maka kadang-kadang orang yang punya hutang tidak ada yang tanggung jawab, itu kadang-kadang nasibnya sulit. Dan juga nanti di alam kubur akan minta pertanggung jawab. Di dalam hadis diriwayatkan dari sahabat Jabir Abdullah bercerita, suatu ketika dia itu memandikan seorang sahabat yang meninggal dunia, kemudian dikafani. Tadi kapalnya bawa ke Masjid Nabawi, artinya dibawa kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah mau sholat tanya, apakah mayit ini punya hutang? Lalu sahabat, ya Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar. Lalu sahabat Rasulullah itu mundur, gak mau menolati sholat mayit ini. Namun setelah itu tampillah seorang sahabat namanya Abu Qatadah. Wahai Rasulullah, kami yang tanggung jawab dengan hutang mayit ini. Lalu Rasulullah itu tampil ke depan dan memimpin sholat jenazah.
Singkat cerita, jenazah dikuburkan. Salah satu hari berikutnya Rasulullah itu bertemu dengan Abu Qatadah dan bertanya, bagaimana dengan 2 dinar? Apa jawab Abu Qatadah? Baru meninggal kemarin Rasulullah. Akhirnya belum sempat di. Udah. Nah, berapa hari kemudian Rasulullah bertemu lagi dengan Abu Qatadah. Bagaimana dengan 2 dinar? Apa jawab Rasulullah? Sudah kami bayar Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Sekarang kulitnya sudah dingin. Artinya apa dia itu? Hadis ini, ketika ada mayit itu meninggal dunia punya hutang, maka hidupnya itu di alam barzah itu tidak tenang, dan dia bahkan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu kewajiban anak itu membayarkan hutang orang tua supaya rohnya tenang dan dia lepas dari siksa di dalam alam barzah. Jangan sampai terbalik, kadang-kadang tahu orang tuanya itu punya hutang, lalu dia adakan hal besar-besaran. Nah, dia mengerjakan yang sunat, meninggalkan yang wajib. Kadang-kadang lebih banyak dia itu mengekspos bahwa dia perhatian dengan keluarganya, perhatian dengan orang tuanya, perhatian dengan suaminya atau perhatian dengan istrinya, mengadakan acara 7 hari yang besar-besaran, 40 hari besar-besaran, 100 hari besar-besaran, mungkin haulnya besar-besaran, tapi dia tidak ditanyakan apakah orang tuanya punya hutang atau tidak, atau suaminya punya hutang atau tidak, istrinya punya hutang atau tidak. Karena ketika mayit itu punya hutang dan tidak ditanggung oleh keluarganya, makanya dia menjadi beban yang sangat berat. Maka karena itu kewajiban yang pertama orang anak berbalik kepada orang tua yang sudah meninggal apa? Membayar hutang yang menjadi tanggung jawab orang tua. Paham ini ya? Ini ingat. Jadi yang pertama, kalau kamu nanti itu sudah dewasa, orang tuanya meninggal, apa kewajiban itu? Cari dulu. Orang tua punya hutang atau tidak? Kalau dia itu punya hutang harus dibayar. Supaya apa? Supaya dia itu tenang. Jadi alam barzah dia itu akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kewajibannya. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua apa? Mendoakan kedua orang tua ini. Mendoakan kedua orang tua. Apa ya? Doa baik. Doa Rabbil firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doa-doa yang lain. Kenapa? Karena ketika anak itu mendoakan kedua orang tua, maka doa itu membuat orang tua itu amal solehnya bertambah, amal solehnya bertambah, amal solehnya bertambah. Jadi kalau sampai itu setiap hari baca Rabbil firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, kemudian ditambah lagi dengan sampean baca Yasin setiap malam Jumat bersama-sama. Kemudian pahala dikirimkan kepada orang tua, maka kebaikan orang tua terus bertambah dan bertambah. Ketika sampean baca istighasah, kemudian itu pahalanya dikirimkan kepada orang tuanya, maka kebaikan orang tua itu bertambah. Ketika sampean ngaji kayak ini, ngaji dengan saya, lalu sampean niatin pahalanya dikirimkan kepada orang tuanya, maka itu pahalanya orang tua itu bertambah. Kebaikan orang tua itu, catatan kebaikannya itu bertambah. Ketika sampai ngaji Quran maghrib dan subuh itu, kemudian sampai diniatin pahala yang dikirimkan kepada orang tua sampai, maka buku catatan amal solehnya bertambah. Di dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u." Kata Rasulullah, ketika manusia itu meninggal dunia, maka ketika manusia itu meninggal dunia, maka putus semua amalnya kecuali 3. Jadi orang kalau sudah meninggal berhenti amalnya kecuali di 3. Yang sholat ya berhenti, masa ada orang berhenti sholat?
yang gurunya itu ngaji dia berhenti kalau sudah meninggal. Yang gurunya itu dia itu berjuang di sebuah organisasi keagamaan kalau sudah meninggal berhenti. Yang menjadi ustadz ketika meninggal juga berhenti. Kalau berhenti apa berarti? Pahalanya juga terhenti. Kalau dia masih sholat mendapat pahala apa? Kalau dia itu dia dulu itu berpuasa, maka ketika berhenti puasa sholatnya berhenti. Namun ada suatu amal perbuatan, amalnya berhenti bagi majlis itu, tapi pahalanya berjalan. Pahalanya tetap berjalan. Apa yang pertama katanya sedekah jariyah, sedekah jariyah. Kalau ada orang itu menyumbang untuk pembangunan masjid, selama masjid itu digunakan, maka pahalanya terus mengalir dan mengalir. Jadi kalau ada orang yang nyumbang masjid ini, baik berupa uang, berupa semen, atau berupa pekerjaan, dia ikut mengangkat batu, ikut bersih-bersih ketika pembangunan, maka selama masjid digunakan, masjid ini, masjid Pondok Al-Quran ini, maka orang yang terlibat, dia wakafkan tanahnya, yang kemudian menyumbang batu bata, yang menyumbang semen, atau menyumbang uang untuk membayar tukang atau untuk beli bahan-bahan bangunan, maka itu mengalir dan mengalir, tidak pernah berhenti walaupun dia sudah meninggal dunia. Atau dia menyumbang pembangunan pondok pesantren untuk bangunan ruang kelas, mungkin untuk musola. Nah, selama pondok pesantren itu masih digunakan, maka pahala terus mengalir dan mengalir kepada orang yang menyumbang itu. Jadi walaupun dia sudah meninggal tetap berjalan. Nah, itu yang kedua apa katanya? Wa in min yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika izin mengajar Quran pada teman-temannya, nanti kemudian teman-temannya itu ngaji atau mengajar, itu dapat kiriman pahala. Ilmu yuntafa'u, mengajar Quran misalnya kepada sifat. Selama sifat mengajar Quran tidak tidur waktu ngaji, maka itu dapat pahala, kiriman pahala. Dan sebagainya. Azam misalnya ngajar Quran kepada Zuhri, selama Zuhri itu ngaji, itu akan dapat kiriman pahala. Apalagi nanti Zuhri menjadi ustaz, jadi ustaz. Nah, kalau dia ngajar terus, dia pahalanya akan terus bertambah. Itu kalau dia apa? Kalau dia itu punya ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Atau sangkan ternyata itu pintar ngarang kitab ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu hadis. Lalu kitabnya dibaca oleh orang. Misalnya kayak yang ngarang kitab takrib Imam Abu Suja. Kitabnya setiap hari dikaji di pondok-pondok pesantren. Maka dia terus mengirim pahala terus menerus kepada Imam Abu Suja. Terus mengirim pahala. Nah, karena ilmu diutamakan walaupun beliau itu sudah meninggal, tetap saja pahala terus mengalir. Seperti misalnya kitab Tafsir Jalalain, yaitu yang dikarang dua imam Jalaluddin, yaitu berantaranya Imam Jalaluddin Asyuyuti. Selama kitab tafsir itu ngaji, orang ngaji Tafsir Jalalain, Imam Asyuyuti dapat kiriman pahala, terus kiriman pahala. Tidak pernah berhenti. Kenapa? Ilmu maka sampai jangan malas untuk ngajar, jangan malas untuk mengarang kalau punya kemampuan. Itu dapat kiriman pahala. Kemudian berikutnya apa kemudian? Wa waladin sholihin yad'una, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Jadi kalau selain mendoakan orang tua, maka terus kebaikan terus bertambah yang dimiliki oleh orang tua. Itu catatan amalnya, kebaikan terus bertambah dan bertambah karena sampai mendoakan kedua orang tua. Maka karena itu setelah membayarkan kewajiban anak apa mendoakan setiap waktu dan membacakan bacaan-bacaan. Rasulullah menyatakan apa? Iqra'u mautakum Yasin.
Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, itu memerintahkan supaya orang tentu membacakan yasin kepada orang yang meninggal. Artinya apa? Kita diminta untuk berbuat kepada orang tua dengan apa? Dengan orang tua yang sudah meninggal, membacakan ya yasin. Maka di sini setiap orang Jumat apa? Teman-teman bareng-bareng baca ya. Dikirim ke siapa? Kepada orang tua kita masing-masing. Untuk apa? Itu menunjukkan kita berbuat baik kepada orang tua. Orang tua sudah meninggal dunia. Harus berbuat baik apa dengan cara apa tadi? Jangan dengan kita itu mengirim pahala baca. Lalu kita baca tahlil bersama-sama. Pahala tahlilnya kita kirim kepada orang tua. Itu termasuk bagian apa? Waladin sholihin yang kemudian sama termasuk anak-anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Nah itu jadi terus setiap hari. Maka di sini itu diadakan istighosah, diadakan tahlil, meditation bersama, baca Quran. Itu bentuk kita sebagai anak berbuat kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, supaya bawa sebuah menambah amal solehnya. Apa yang terjadi? Kita selalu mendoakan kedua orang. Kemudian yang ketiga, kita berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia ini, bersedekah yang pahalanya dikirimkan kepada kedua orang tua. Sedekah sampai memberikan air pada temannya, itu membuat amal solehnya bertambah yang dimiliki oleh orang tua. Misalnya sampai itu punya uang 1.000 rupiah, lewat diberikan amal-amal itu diberikan kepada mereka itu dengan pahalanya dikirim kepada kedua orang tua. Air tulis semua, jangan tidur. Nah itu jadi kewajiban kita ini berbuat baik kepada orang tua. Kita harus mendermakan sebagian harta kita yang pahalanya dikirimkan kepada kedua orang tua. Tadi itu misalnya sampai punya uang 1.000 rupiah sudah kalau, atau sampai nanti punya kelebihan jajan diberikan orang tua, diberikan pahalanya dikirimkan kepada nenek sampai yang sudah meninggal. Itu menunjukkan apa? Berbuat baik, bersedekah yang pahalanya diberikan kepada orang tua. Maka ada tradisi kita, kalau ada orang sudah meninggal dunia, kita mengadakan apa? Selamatan yang pahalanya dikirimkan kepada orang tua. Kadang-kadang malam Jumat isinya rebaan gitu ya, reba gitu ya. Itu dikirimkan kepada kedua orang tua. Untuk apa? Untuk menambahi pahala yang dimiliki oleh orang tua. Itu adalah bentuk apa? Berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Di dalam hadis riwayat Muslim, suatu ketika sahabat datang kepada Rasulullah, lalu tanya, wahai Rasulullah, ibu saya meninggal mendadak dan dia tidak sempat itu untuk wasiat. Andaikan dia itu sempat wasiat, pasti dia wasiat. Apakah, ini pertanyaannya, apakah kalau saya sedekah dan pahalanya diberikan kepada orang tua saya, apakah sampai pahala itu? Apa Rasulullah? Na'am, iya. Jadi menunjukkan di sini kita ini salah satu bentuk anak berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia apa? Bersedekah yang pahalanya diberikan kepada kedua orang tua. Sedekah macam-macam. Sedekah sampean ini, sedekah memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, atau sedekah sampean itu suruh berdiri, atau sedekah itu dalam bentuk apa, misalnya dalam bentuk memberikan baju kepada temannya, baju yang nggak dipakai misalnya. Bisa sedekah itu dalam bentuk misalnya apa saja, berikan beasiswa kepada temannya, kepada masyarakat dan ketepatan dia itu mempunyai kelebihan, tapi pahalanya diberikan kepada kedua orang. Yang paling gampang apa? Dan yang menurut apa? Arba'ah lagi ya, malam Jumat mereka itu membuat nasi dengan lengkap dengan lauknya, lalu diberikan kepada tetangga. Kemudian kadang-kadang kita mengundang tetangga untuk baca Yasin bersama, lalu diberikan hidangan-hidangan yang bagus, bahkan pulangnya dibawain disebut namanya berkah. Itu adalah bentuk instrumen di mana anak itu
itu bersedekah yang pahalanya dikirim kepada kedua orang tua. Itu maka kita lihat tradisi di sini, tradisi di Lumajang dan di Madura itu banyak anak itu bersedekah yang pahalanya dikirim kepada orang tua. Ketika meninggal selama 7 hari di rumahnya mengadakan tahlilan, keuntungannya 2. Yang pertama, anak-anak itu, anaknya, keluarganya itu mengirimkan pahala berupa pahala sedekah. Kemudian yang kedua itu dia tetangga membantu membacakan surat-surat itu yang pahalanya dikirim kepada kedua orang yang atau kepada orang yang sudah meninggal itu. Maka siapa jangan jadi pelit untuk bersedekah yang pahalanya dikirim kepada orang tuanya sudah meninggal. Ya tidak harus besar. Kalau sampai punya kemampuan ya apa dionde ya dionde. Kalau punya kemampuan jamblen ya jamblen. Kalau kemampuan sampai bisa sedekah bangun masjid ya bangun masjid. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang penting niatan kita berbagi kepada orang tua dengan apa? Dengan sedekah yang pahalanya dikirim kepada kedua orang tua. Yang berapa ini? Yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat kita ini silaturahim kepada teman-teman orang tua atau teman orang tua yang ketika masih hidup. Jadi kalau umpamanya dulu orang tuanya punya teman namanya Abdul Rahman, datang ke sana. Dia senang, orang tua yang meninggal itu senang ketika teman-teman itu didatangi. Senang ketika didatangi. Umpamanya orang tua dulu dia punya teman, misalnya ketika sekolah, datangi, kunjungi silaturahim pada dia. Lalu nanti akan bercerita kebaikan-kebaikan orang tuanya ketika dia sekolah. Kalau ada orang tuanya punya teman jamaah di masjid, teman dekatnya, datangi silaturahim. Itu adalah bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua setelah meninggal dunia. Karena orang tua senang kalau anaknya itu silaturahim kepada teman-teman orang tuanya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, anak itu salah satu bentuk berbuat baik kepada orang tua yang telah meninggal dunia apa? Ziarah kepada kuburan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Apakah setiap hari kalau dekat, atau setiap minggu sekali dia itu, atau 1 bulan sekali, tapi jangan setahun sekali, itu cuma lebaran toh. Jadi kita datang karena orang tua yang didatangin itu senang. Ketika anaknya itu ziarah pada kuburannya itu senang. Maka digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang ziarah kepada aku, orang-orang umatku yang ziarah kepada kuburanku yang telah meninggal, maka seakan-akan dia ziarah kepadaku ketika aku masih hidup. Ya Rasulullah, kalau umatnya ini datang pada kuburan Nabi Muhammad SAW dengan tulus ikhlas dan Rasulullah sudah meninggal dunia, maka Rasulullah itu seperti dia ziarah pada Nabi Muhammad ketika masih hidup. Artinya apa? Rasulullah itu senang kalau didatangi oleh umatnya untuk ziarah pada kuburannya itu, seakan-akan dia ziarah ketika masih hidup. Nah, di dalam kitab Ar-Ruh dikarang oleh Ibnu Qayyim bercerita bahwa di situ ada seorang imam yang namanya Imam Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu dia sejak kecil orang bapaknya sudah meninggal dunia, dia hidup dengan ibunya. Maka dengan ibunya sangat cinta sekali. Memang dia seorang ulama besar, orang yang soleh dan berbuat baik kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, yang melakukan birrul walidain, bukan sekedar orang biasa. Tapi Mas Al-Basri itu cintanya sangat tinggi kepada orang tuanya. Suatu ketika orang tuanya meninggal, si ibunya ini setelah meninggal dunia, dalam bentuk kecintaannya ini setiap hari Kamis sore dia ziarah kepada kuburan ibunya. Singkat cerita, suatu ketika Mas Al-Basri ini tidak sempat pergi ke kuburan ibunya, tidak sempat ziarah kepada ibunya karena ada suatu pekerjaan yang mendesak. Setelah salat maghrib dia tertidur, lalu dia bermimpi, wahai anakku, kenapa hari ini kamu tidak ziarah ke kuburanku? Aku
aku merasa senang ketika engkau itu ziarah pada kuburan. Memang ini sekedar mimpi, tapi mimpinya siapa? Mimpinya orang ahli, mimpinya orang wali, mimpinya imam besar. Dan yang menceritakan juga imam besar, yaitu Imam Ibnu Qayyim. Artinya ceritanya bisa dipertanggungjawabkan. Dan ketika mimpi ini ceritakan dalam kitab Ar-Ruh, berarti mimpi itu bermakna, ada pesan-pesan yang perlu kita ambil. Maka itulah kita melakukan tradisi nyekar kalau bahasa orang Jawa. Kami sore kita datang ke kuburan. Tapi sekedar datang apa enggak? Datang ke sana dengan mendoakan kedua orang tua. Datang ke sana dengan apa? Membaca Yasin. Datang ke sana dengan apa? Dengan baca tahlil. Datang ke sana dengan apa? Dengan istighfar. Itu adalah bentuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang terakhir itu nomor 6. Nomor 6 itu yang paling mendesak orang tua ini, anak-anaknya ini. Yang pertama itu akur bersaudara. Saudara itu apa? Bertemu, berbuat baik, saling mencintai, saling menghormati. Jadi apa? Akur kalau bahasa kita apa? Damai pada orang tuanya, kompak anak-anaknya. Karena anak-anak yang kompak itu, maka orang tua itu senang. Tapi ketika anak itu bertengkar, orang tua itu sedih di alam kubur. Karena orang tua itu meninggal, apa yang dilakukan oleh anaknya? Mana ada Khairul? Tidak ada. Khairul itu kalau dia itu kompak bersaudara, lihat ibunya, senang ibunya. Tapi kalau dia bertengkar, ibunya itu sedih. Maka salah satu bentuk berbuat kepada orang tua itu bersaudara apa? Damai, kompak, satu sama lain saling menolong, satu sama lain saling mencintai, satu sama lain saling menghormati, satu sama lain saling menolong. Itu adalah bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian bentuk berbuat baik kepada orang tua, salah satu yang bentuk yang lain apa? Menghindari perbuatan maksiat. Kayak tadi misalnya nggak sholat subuh misalnya. Nggak tahu itu sholat subuh atau biasa kan nggak melihat tadi. Nah kalau dia nggak sholat subuh, bapaknya itu sedih, ibunya sedih, anakku tidak sholat, dan dia malu kepada bersama orang-orang yang meninggal. Malu. Kenapa anaknya tidak sholat? Karena melihat dia, ibunya melihat anak ini. Kalau sama di sini ada orang tua yang sudah meninggal, ngaji di sini, senang orang tua itu. Waduh, anakku ngaji. Tadi berjamaah subuh, anakku tahajud, itu senang orang tua. Tapi sebaliknya, kalau subuh tidak sholat, kemudian bertengkar, orang tuanya itu sedih. Maka itulah kewajiban kita ini, harus kompak bersaudara, tidak boleh bertengkar sama teman. Kemudian harus taat dan tunduk kepada Allah, banyak beribadah. Karena ketika berbuat maksiat, orang tua itu merasa sedih. Jadi kewajiban kita sebagai anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik itu ketika masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Yang sudah meninggal dunia apa? Maka kita membayar hutang yang ditanggung orang tua. Yang kedua itu bersedekah yang pahala dikirim kepada kedua orang tua. Yang ketiga kita mendoakan kedua orang tua dan mengirim bacaan-bacaan Al-Quran dan zikir-zikir yang lain dikirimkan kepada orang tua. Kemudian kita ini yang keempat, silaturahim kepada orang tua, kepada teman-teman orang tua yang sudah meninggal dunia. Kemudian kita ini kita berbuat baik, beramal soleh, menghindar segala perbuatan maksiat. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, baik ketika orang tua masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Jadi saya apabila ada kata-kata yang kurang baik, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.